Assalamualaikum, halo gimana kabarnya kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Oke guys, di konten ini aku mau bercerita tentang alur film yang berjudul Munkar. Filmnya sendiri bercerita tentang kehidupan para santriwati di pesantren Arahimu di Jawa Timur. Kemudian mereka harus dihadapkan dengan teror sosok hantu santriwati yang bernama Herlina untuk balas dendam. BTW film ini terinspirasi dari cerita rakyat di Jawa Timur. Lalu gimana sih cerita lengkapnya? Jadi langsung aja kita ke ceritanya. Di suatu subuh, para santriwati sedang mendengarkan tausiah Pak Kiai. Nah, saat selesai, Umi Ayu menyuruh para santri kelas 2A untuk tadarusan. Herlina saat itu mau ngambil Al-Quran karena lupa bawa. Terus ada ketiga santriwati lain yaitu Obi, Siti, dan Dila ngegibahin Herlina karena Herlina pergi. Yang dimana Obi, Siti, dan Dila itu gak menyukai Herlina karena Herlina suka lalai dan lupa gitu dalam melakukan hal-hal apapun. Jadi ya suka dihukum semuanya deh. Jadilah mereka gak terlalu menyukai Herlina. Kecuali ada satu orang yang suka dan selalu baik kepada Herlina ini yaitu Ranum. Saat Herlina sampai di kamarnya, dia gak kuat nahan rasa ngantuknya. Karena Herlina gak kuat, dia pun akhirnya ketiduran. Sementara santriwati yang lainnya pada ngaji. Umi Ayu pada saat itu sempat melihat-lihat sekelilingnya kok gak ada Herlina. Terus di pagi harinya Umi Ayu marah dan mengkritik para santri karena tidak saling mengingatkan Herlina yang ketiduran. Jadilah mereka semua dihukum dengan membersihkan halaman, toilet, dan gudang. Obi, Siti, dan Dila mendengar itu makin benci sama Herlina. Dan gak lama Herlina pun datang dan meminta maaf kepada Umi Ayu. Tapi pada saat itu Umi Ayu gak mau mendengarkan apapun alasan Herlina. Nah, ketika mereka lagi menyapu halaman, Obi tiba-tiba marah sambil membandingkan sapunya. Lalu mereka bertiga pergi nyamperin si Herlina dan yang lainnya. Pada saat itu Herlina dan yang lainnya lagi ngepel bersama Ranum. Obi menyuruh yang lainnya agar pergi dan biar Herlina aja yang selesain hukumannya sendiri katanya. Lalu Ranum dengan sigapnya membela Herlina. Jangan cepuin dia terus katanya. Karena Herlina ini baru sebulan mondok di pesantrennya. Tapi Obi mendengar itu tetap gak mau dengar dan malah sengaja mengotori lagi lantai yang udah dipel tadi. Setelah itu mereka pun pergi meninggalkan Herlina kecuali Ranum. Karena Ranum emang baik banget guys sama siapapun, termasuk ke si Herlina ini. Saat itu Herlina menyuruh Ranum agar pergi aja, biar dia aja yang selesainya sendiri. Herlina cerita ke Ranum katanya dia agak terbiasa dengan segala aktivitas di pesantren karena sebelumnya Herlina ini apa-apa selalu disiapin sama mama dan ayahnya. Dari sini kita tahu guys bahwa Herlina ini sebelumnya anak yang manja gitu, yang seluruh hidupnya selalu mengandalkan orang tua. Saat Herlina sedang membahas orang tuanya, Ranum sempat melamun sedikit karena orang tuanya udah meninggal. Dan saat itu juga Herlina meminta maaf. Nah, ketika ibunya Herlina menjenguknya, Herlina ini menye-menye gitu ke ibunya bahwa dia selama ini di pesantren gak betah dan orang-orang di sekelilingnya pun gak ada yang suka terhadapnya kecuali Ranum. Mendengar keluhan anaknya seperti itu, ibunya mencoba membujuknya lagi karena nanti takut ayahnya marah kalau sampai Herlina pulang kembali. Masa baru sebulan udah pulang, dan ibunya bilang dia akan mengirim spray dan selimut baru di malam harinya. Sementara Obi yang juga sama lagi dijenguk sama orang tuanya, Obi malah dimarahin sama ayahnya karena akhir-akhir ini Obi suka dihukum ya akibat Herlina. Obi pada saat itu hanya bisa diam dan menatap tajam sambil marah ke arah Herlina. Terus abis itu ketika ibunya Herlina sampai di rumah, ibunya membujuk suaminya agar Herlina dipulangkan lagi. Ayahnya mendengar itu jelas tidak setuju dan katanya biar Herlina semakin disiplin dan makin lancar ngajinya kalau tetap di pesantren. Terus pas malamnya Herlina lagi ngaji Iqra. Mendengar Herlina ngaji, Ranum pun langsung memujinya karena udah ada kemajuan dalam membaca huruf-hurufnya. Saat Ranum pergi duluan, Herlina menyetrika kerudungnya dulu. Lalu gak lama Obi, Siti, dan Dila pun datang menyampirinya. Di situ mereka langsung membuli Herlina dengan cara memukul, menampar, dan menyirami air karena dikiranya Herlina ini mengadu ke Umi Ayu. Nah, saat Herlina mencoba kabur, Herlina ditahan sama dua orang lagi yang ada di lawang pintu sampai dia terjatuh dan tangannya menyentuh setrika yang panas. Singkatnya Herlina berhasil kabur dan mencoba berteriak ke Ranum, tapi pada saat itu mereka bertiga berhasil membungkam mulutnya Herlina. Ranum sempat juga nengok ke belakang tapi udah gak ada siapa-siapa. Singkat cerita, Herlina langsung dibawa ke gudang. Setelah itu tangannya Herlina yang terkena setrika tadi, mereka memasukkannya ke dalam air sabun. Herlina langsung berteriak kesakitan. Tidak cukup puas, mereka juga menyirami Herlina dengan air bekas ngepel. Setelah itu Herlina berhasil kabur lagi dari mereka.
Herlina masuk ke hutan sambil terus diikuti sama mereka. Terus pada akhirnya Herlina sampai di jalanan dan terjatuh. Di saat berbarengan ada mobil yang lewat lalu menabraknya. Besoknya ayah dan ibunya datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan putrinya. Setelah melihat keadaan Herlina, ayahnya keluar dan memukul para guru-guru yang juga ikut ke rumah sakit. Ayahnya mengatakan kok bisa anaknya sampai seperti itu. Kalaupun kecelakaan kok bisa ada luka bakar di tangannya. Mendengar ayahnya marah-marah, kiainya pun meminta maaf atas kelalaiannya. Ayah Herlina mengabaikan perkataan kiainya itu dan mengira bahwa kedatangannya itu hanya ingin cuci tangan untuk membersihkan nama pesantren agar tidak dicap buruk. Lalu ustadz dan kiainya pun pergi dari rumah sakit itu. Terus setelah para santri selesai belajar, Obi saat itu berinisiatif mengajak Ranum untuk menjenguk Herlina dan biar mereka bertiga aja yang izinnya ke Pak Kiai. Tapi entah kenapa mereka gak jadi jenguk, gak dijelasin entah apa alasannya. 1 minggu kemudian saat Obi, Siti, Dila, dan Ranum lagi mengambil jemuran, tiba-tiba mereka digagetkan dengan kehadiran Herlina yang secara tiba-tiba. Sambil mengucapkan salam dibarengi sama tatapannya yang tajam dan menyeramkan. Ranum melihat Herlina kembali jadi senang. Herlina kembali sehat dan bisa kembali ke pesantren lagi. Lalu setelah itu para ustadz dan ustazah membicarakan Herlina agar menanyai gimana sebenarnya kronologi yang terjadi pada malam itu. Tapi Umi Ayu gak menyetujuinya. Katanya biar tenang dulu Herlinanya, jangan buru-buru ditanya. Dan salah satu ustadz mengira bahwa dengan kejadian yang dialami Herlina itu adalah perbuatan santriwati yang lain. Dan lagi-lagi Umi Ayu menolak perkataan itu karena takut jadi buruk sangka terhadap para santriwatinya. Di malam harinya saat sedang mendengarkan ceramah, yang lain pada fokus dengerin ceramahnya, tapi Herlina malah fokus melihat ke arah Obi dan teman-temannya. Setelah itu, Umi Ayu datang dan dia dikagetkan dengan Assalamualaikum Umi. Keesokan harinya, para santri sedang mengaji. Lagi-lagi Herlina gak ikut ngaji, dia cuma diam aja di masjid gitu. Dia malah terus melihat ke arah mereka bertiga. Gak lama Ranum pun datang dan duduk di dekat Herlina. Mereka bertiga juga sempat mengajak Ranum untuk gabung dengan mereka, tapi Ranum menolak dan tetap duduk di sebelahnya Herlina. Ranum juga ngomong kenapa Herlina gak mau cerita tentang kejadian malam itu kepada ustadz yang lainnya, setidaknya ke Ranum lah. Dan tahu guys Herlina jawabannya apa? Kamu gak mau cerita soal kejadian malam itu? Gak usah kamu pikirin, Ranum. Semua ada balasannya. Nah, ketika Obi dan Siti sedang berpatroli di malam hari, Obi menyarankan agar mencar aja, jangan barengan gitu, biar cepat kelar katanya. Tapi Sitinya gak mau karena takut. Setelah berdiskusi, akhirnya mereka pun mencar dan Obi mengecek kamar mandi sementara Siti mengecek ke tempat lain. Saat Obi sedang mengecek satu persatu kamar mandi, tiba-tiba salah satu pintu kamar mandi itu tertutup dengan sangat keras dan membuat Obi langsung kaget dan istighfar. Karena penasaran, Obi membuka lagi pintunya dan mengeceknya, tapi gak ada apa-apa. Setelah mengecek, Obi pun pergi dari kamar mandi itu untuk mengecek tempat lainnya. Tapi tiba-tiba saat sedang berjalan, Obi dikagetkan dengan Siti yang sedang berdiri membelakanginya di tempat pada saat mereka mengguyur Herlina pakai air. Obi terus berjalan mengikutinya. Obi terus memanggil-manggilnya dan akhirnya Siti nengok ke arahnya. Dan ternyata Siti kesurupan sambil mengucap salam. Obi melihat itu dia langsung lari terbirit-birit dan mengetuk pintu Umi Ayu tapi gak dibuka. Lalu pergi ke pintu Ustadz Gani tapi sama gak dibuka. Ketika Obi sedang berteriak minta tolong, tiba-tiba Siti udah ada di belakangnya dan langsung menyerang Obi. Mendengar keributan di luar, Ustadz Gani pun akhirnya membuka pintu itu dan langsung menanyai mereka kenapa. Umi Ayu pun langsung keluar juga karena mendengar suara keributan itu. Saat mau nolong Ustadz Gani, dia lempar sama Siti ke bawah. Lalu langsung Ustadz Gani merukyahnya dan alhamdulillahnya berhasil. Setelah itu mereka pergi lagi ke kamar, tapi Obi gak bisa tidur karena masih takut. Dan Obi juga bercerita kepada Dila bahwa yang dilihatnya barusan bukan Siti melainkan Herlina. Siti yang mendengar percakapan mereka ikut kaget. Singkat waktu pagi harinya, Dila cerita ke Ranum bahwa yang dilihat Obi semalam adalah Herlina. Ranum pun ikut kaget dan merasa gak percaya mendengar itu. Lalu Umi Indra datang dan menanyai keadaan Siti dan Obi. Siti yang udah membaik tapi Obi masih trauma dan memilih untuk tinggal di kamar. Ketika teman-temannya menjenguk Obi, Obi berteriak meminta Siti untuk pergi karena yang dilihatnya bukan Siti melainkan tetap Herlina. Dan Umi Indri pun langsung menenangkannya. Di malam hari ketika Ranum sedang ngaji sendirian di masjid, Herlina pun datang dan ngaji bareng. Mendengar Herlina ngaji, Ranum sedikit kaget karena sebelumnya dia kan belum bisa lancar ngaji.
itu pun masih ikro. Tapi kali ini Herlina bisa lancar banget ngaji Al-Quran. Ranum pun tidak ambil pusing, malah dia senyum melihat Herlina yang sudah lancar ngajinya. Tapi semakin kesini suara Herlina tiba-tiba berubah jadi menyeramkan, sampai Ranum pun ketakutan. Singkat cerita, saat mau sholat subuh, Ranum dikagetkan dengan Herlina yang udah duluan duduk di masjid. Karena sepengetahuannya pada saat Ranum keluar, Herlina masih di kamar. Tiba-tiba udah nongol aja di masjid. Di pagi harinya, Ranum sama Siti lagi duduk sambil ngobrol. Dan Siti bilang soal Herlina yang semenjak kembali ke pesantren, dia terlihat agak aneh, dia selalu murah senyum, rajin, dan ngajinya lancar. Lalu gak lama Herlina pun datang dan nyamperin mereka sambil mengucapkan salam. Setelah itu Herlina pun kembali pergi. Saat Ranum mau masuk kamar, Ranum melihat Herlina sedang menggoyang-goyangkan badannya. Saat itu Ranum nanya ke Herlina lagi ngapain. Herlina malah nanya balik ke Ranum. Harusnya kenapa Ranum yang ngapain ngeliatin Herlina kayak gitu. Ranum hanya bisa bengong dan kebingungan. Lalu pas di malam hari, Ranum nemenin Obi berpatroli lagi. Tapi Obi saat itu lupa bahwa dia belum sholat isya, dan seketika dia langsung pergi ke masjid sama ditemani Ranum. Saat Obi sedang sholat, Ranum ngelihat Herlina sedang jalan-jalan sendirian di luar. Ranum mencoba memanggilnya tapi gak ada jawaban. Dia pun langsung pergi untuk menyusulnya dan meninggalkan Obi. Setelah Ranum pergi, Obi yang sedang sholat tiba-tiba lampunya mati dan ada yang ngikutin sholatnya di belakang. Obi dari situ udah mulai ketakutan, tapi dia tetap ngelanjutin sholatnya. Nah, pas bangun dari sujudnya, tiba-tiba arah kiblatnya berubah jadi ke belakang. Obi pun langsung muter lagi ke arah depan dan sujud lagi. Tapi lagi-lagi ketika bangun dari sujudnya, kiblatnya berubah jadi ke belakang. Begitu aja seterusnya. Sementara Ranum yang nyari-nyari Herlina tapi gak ketemu, kembali lagi ke Obi yang sedang sholat. Saat itu Obi sudah mulai selesai. Saat mengucap salam, tiba-tiba Herlina udah ada di sampingnya. Setelah itu Obi berteriak ketakutan. Mendengar Obi berteriak, Ranum pun cepat-cepat menyusul dan melihatnya. Dan kagetnya saat Ranum sampai di masjid, Ranum melihat Obi sedang sujud ke arah belakang. Ranum mencoba menyentuh Obi dan membangunkannya, dan langsung Obi tergeletak dalam keadaan sudah meninggal serta mukanya yang berubah jadi warna abu-abu dan keriput. Setelah itu Obi dimandikan sama pihak pondok, mengkafaninya dan menyolatinya. Herlina juga ikut menyolati cuy. Di siang hari Ranum bertanya ke Herlina soal dirinya kemana semalam, soalnya Ranum melihat Herlina berkeliaran. Herlina menjawab bahwa dia cuma di kamar gak kemana-mana. Gak lama Siti dan Dila datang untuk mengajak Ranum tidur di kamar mereka lagi karena Obi sudah gak ada. Dan Ranum menyetujuinya. Saat para guru-guru membicarakan perihal kejadian Obi, Umi Ayu gak setuju kalau orang tuanya tahu bahwa Obi sudah gak ada, lagi-lagi demi untuk mempertahankan nama baik pesantren. Terus Ustadz Gani nekat pergi ke Kiai untuk mengatakan yang sebenarnya. Kembali lagi ke Ranum. Saat Ranum masuk ke kamar, tiba-tiba Dila marah-marah. Setelah mereka cekcok, akhirnya mereka pun kembali baikan. Pas malam hari, Ranum gak bisa tidur. Matanya terus aja tutup buka gitu. Setelah matanya dibuka, dia dikagetkan karena Ranum sudah ada di kamar sebelumnya yang waktu sama Herlina. Dan Ranum juga melihat kaki Herlina dari kasur di atasnya. Dan Herlina ngomong, Ranum gak bisa tidur ya. Mendengar itu, Ranum jadi merinding ketakutan sambil matanya meram. Saat Herlina turun ke bawah, Herlina memanggil-manggil tapi pas dilihatnya kok gak ada. Dan Ranum langsung pergi mencarinya. Di satu kamar, Siti terbangun dan melihat Ranum gak ada di kasur. Siti pun saat itu langsung ngebangunin si Dila dan menanyainya. Lalu mereka pergi mencari Ranum ke kamar sebelumnya, tetapi gak ada. Karena sudah dicari gak ketemu, mereka mencari Ranum di luar. Sementara Ranum terus mengikuti Herlina. Saat Dila sedang mencari Ranum, yang entah bagaimana Siti tiba-tiba juga ikut menghilang dan jadi Dila di sana sendirian. Pas lagi ketakutan, tiba-tiba suara Herlina pun terdengar sambil mengucapkan salam. Dila di situ udah bener-bener panik dan takut. Pas nengok ke arah belakang, Dila dikagetkan dengan penampakan Herlina yang mukanya sudah menjadi seram. Setelah badannya digoyah-goyah, ternyata itu hanya Ranum. Di suatu tempat, Siti pun juga ikut bingung karena mencari-cari Dila dan Ranum. Saat sedang fokus nyari, tiba-tiba lampu obor dan senternya padam dan membuat jalanan menjadi gelap. Setelah itu kembali terdengar suara salam dari Herlina kepada Siti, yang ternyata ada di belakangnya Siti. Siti pun langsung lari tanpa melihat-lihat jalan saking takutnya. Lalu Siti pergi ke masjid dan
melihat orang-orang yang lagi sholat dengan kecepatan Rossi, sampai salah satu mukena terbang dan mengurunginya. Untungnya Ranum segera datang, sementara Dila mengetuk-ketuk pintu Ustadz Gani tapi gak nyaut. Kebetulan pintunya gak dikunci. Dila pun memberanikan diri untuk masuk dan melihat Ustadznya, yang ternyata Ustadz Gani sedang tidur. Dila pun mencoba membangunkannya, tetapi tetap gak bisa guys. Saat Dila melihat ke arah belakang karena ada yang seperti memperhatikannya, tapi setelah melihat lagi ke tempat Ustadznya tidur, ternyata di situ gak ada Ustadz Gani. Yang kalau diingat-ingat Ustadz Gani emang lagi gak ada di pesantren karena kan dia lagi mau menyusul kiainya. Lalu lampu pun tiba-tiba mati serta pintunya yang tiba-tiba terkunci. Gak lama terdengar suara salam dari Herlina lagi untuk Dila sambil pintunya yang digedor-gedor. Dila pun mundur ke belakang. Tiba-tiba Herlina datang dari belakangnya dan langsung menggigit leher Herlina. Saat itu Umi Ayu dan Umi Indri langsung terbangun dari tidurnya dan memeriksanya. Saat Siti dan Ranum membuka pintunya, Dila udah gak ada di dalam rumah itu. Cuma terdengar suara teriakannya dari luar. Saat sedang mencari, Siti dan Ranum mendengar bunyi kentungan dari masjid. Dan di masjid sudah banyak sekali santriwati yang melihat keadaan Dila yang sama persis dengan keadaan Obi saat meninggal. Wajah Dila berubah jadi abu-abu dan seperti nenek-nenek gitu, jadi keriput. Lalu Ranum melihat Herlina di dekat buku-buku. Saat itu juga seketika Ranum langsung memberitahukan kepada Ustadz Gani dan memberitahu bahwa semuanya ini adalah ulah Herlina. Singkat cerita, di malam hari itu Umi Ayu mengumumkan kepada seluruh santriwatinya agar datang dan berkumpul di masjid karena situasinya yang gak aman. Dan kedua ustadznya pun mencari Herlina. Kembali ke ibunya Herlina yang mendapatkan telepon yang sepertinya dari pesantren. Dia kaget nerima telepon itu dan langsung pergi ke pesantren. Sementara para santri memilih untuk tidur bareng di masjid. Dan Ranum mendengar suara Herlina memanggilnya. Setelah dilihat ternyata Siti yang meminta untuk ditemani ke toilet. Ketika Siti sedang di toilet, tanpa disadari Herlina sedang memperhatikannya. Dan terdengar suara-suara dari luar gitu yang awalnya Siti mengira itu Ranum. Saat menunggu di luar, Ranum melihat Siti yang udah pergi duluan dan meninggalkannya. Ranum lalu menyusul Siti yang malah masuk ke arah yang jauh dari masjid. Dan Ranum melihat Siti sedang berdiri di depan pepohonan besar gitu. Saat mau melihat Siti, tiba-tiba Siti yang asli muncul di belakangnya Ranum. Dan setelah mereka melihat wajah yang ada di depannya, ternyata itu adalah Herlina sambil mengucapkan salam kepada Ranum. Melihat itu mereka berdua langsung lari terbirit-birit ketakutan. Saat sedang lari mereka selalu balik lagi ke arah pohon itu. Ya istilahnya kesarung lah. Siti saat itu hampir saja dibawa Herlina, untungnya keburu ustadznya datang. Sementara ayah dan ibunya yang baru sampai di pesantren. Ketika Ustadz Gani sedang meruqyahnya, Herlina ngomong bahwa sosok yang ada di jasadnya adalah jin. Dan dia dipanggil untuk membunuh manusia-manusia yang zalim. Dan jinnya ini malah menantang ustadznya. Dan benar aja cuy, jinnya itu mengikuti semua bacaan yang dibaca Ustadz Gani. Gak lama ibunya Herlina datang dan memanggilnya. Ustadznya bilang kalau dia itu bukan Herlina, tapi ibunya tetap ngeyel, gak mendengarkannya. Lalu saat itu juga Herlina langsung menyeret ibunya sampai meninggal. Dan di sini semua terbongkar yang ternyata orang yang menabrak Herlina itu adalah ibunya sendiri. Ibunya waktu malam itu mau mengantarkan spray dan selimut. Dan dia mengira yang ditabraknya itu adalah tumpukan kayu. Dia gak tahu kalau yang dia tabrak adalah anaknya sendiri. Dan yang memanggil jin untuk merasuki jasad Herlina adalah ayahnya sendiri. Ayahnya membuat perjanjian ke iblis melalui perantara seorang dukun. Nah, ketika sedang dibacakan doa sama kiainya, karena malam itu kiainya datang, ayahnya langsung mencabut kembali paku yang ada di kepalanya Herlina. Dan saat itu juga jinnya itu langsung pergi dari jasadnya Herlina. Di keesokan harinya jasad ibu dan Herlina dibawa pulang. Dan santriwati udah aman sekarang. Sementara Ranum pergi ke kuburan Herlina untuk mengirimkan doa. Terus pas malam harinya, ketika ayahnya sedang merenung, tiba-tiba ia mendengar suara ketukan pintu dan mendatanginya, yang ternyata itu adalah Herlina yang kembali lagi untuk menuntut balas karena belum selesai. Dan udah deh. Oke guys, mungkin segini aja videonya. Semoga kalian terhibur. Pelajaran yang bisa kita petik dari filmnya adalah bahwa kita jangan selalu memandang orang itu buruk dan membawa kesialan, apalagi sampai membulinya. Itu gak bagus ya guys. Tetaplah berteman baik. Dan juga jangan sedikit-sedikit selalu main dukun. Ingat kata pesulap merah, jangan tertipu sama trik-trik yang dipamerkan para dukun. Oke, kalau videonya menghibur boleh minta like-nya, share ke teman kalian, komen juga, subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tahu kalau aku upload video baru. Makasih dah nonton. Wassalamualaikum. Baby, you're the one for me. Baby, you are meant for me. I'm madly in love with you. Baby, you're the one for me. Baby, you are